Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori, dan kali ini kita mau baca bacaan kalian di bulan September 2023. Oke, di September ini kita ada 2 retrograde. Baru selesai Venus retrograde tanggal 3 September kemarin, tapi kita mulai retrograde yang baru hari ini tanggal 4 September, yaitu Jupiter retrograde. Jupiter adalah tentang peluang, keberuntungan, fortune, bisa dibilang juga kekayaan juga bisa. Jadi di bulan ini ada kesempatan untuk kalian selama 4 bulan ke depan untuk kesempatan kedua, untuk apa yang kalian sudah mulai atau pernah gagal kalian bisa mengulang kembali, atau misalkan ada hubungan yang gagal juga bisa terulang kembali, mulai dari awal atau di reset, diperbaiki supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan sampai 15 September besok masih ada Mercury retrograde, itu tentang komunikasi, tentang teknologi. Jadi hati-hati dalam perjalanan, dalam membuat kontrak atau sebuah hubungan baru, sebuah hubungan dagang, itu juga diperhatikan. Jadi baca ulang, bukannya nggak boleh, tapi baca ulang berkali-kali sampai benar-benar yakin di hati itu benar-benar oke, this is it gitu ya. Jadi kalau kalian ragu-ragu, selalu jawabannya adalah tidak, jangan. Kalau udah ragu-ragu itu adalah bisikan dari semesta, no, hati-hati, jangan. Jadi jangan dipaksain walaupun ragu, tapi kan, nah kalau udah pakai tapi kan itulah yang bikin jadi mumet, karena kita mengabaikan petunjuk-petunjuk dari semesta. Oke, itu intronya dari aku. Kita mau baca bacaan kalian. Jangan lupa kalau kalian perlu yang lebih spesifik, boleh DM aku, boleh email aku di jurnal senyapku atau s.indotarot@gmail.com. Kalian boleh tanya di situ untuk private session. Oke? Terima kasih. Hai Capricorn. Ini adalah bacaan kalian di bulan September. Bagaimana dengan Agustus kalian? Mungkin banyak yang kacau ya. Perhatikan bahwa kekacauan itu adalah semua dimulai dari pola pikir kalian. Mungkin kalian terlalu obsesi, mungkin kalian terlalu perfeksionis, mungkin kalian terlalu banyak tuntutan terhadap orang lain. Makanya di pikiran kalian selalu chaotic, terlalu kacau. Karena kalian berharap pada sesuatu yang di luar kendali kalian. Oke, kita lihat bacaan kalian di bulan ini. Oke, di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups itu ngomongin bagaimana kalian melampaui semua masalah. Kalian sudah ada di atas ini nih. Kalian sudah melewati banyak hal dan kalian sudah sampai di atas ini. Jadi dihargai, appreciate yourself. Bilang terima kasih sama diri kalian sudah mengantar kalian sampai di titik ini, sudah membuat kalian bisa belajar banyak hal. Kalian yang tahun lalu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda. Kalian yang berapa bulan lalu dengan sekarang juga sudah jauh berbeda. Jadi di-appreciate dan disadari. Disadari baru di-appreciate. Bulan lalu kayaknya ada Hangman, ini adalah bagaimana kalian disuruh sama semesta untuk ubah lagi cara berpikir. Karena selama kemarin-kemarin itu cara berpikir kalian terbalik. Sama semesta dibilang, ayo balikin lagi supaya selaras. Karena kalau kalian mikirnya terbalik, semesta alurnya ke kanan, kalian maunya ke kiri, kalian jadi chaos banget jadinya. Terbolak-balik, bolak-balik katanya. Jadi bulan lalu ada hal yang memaksa kalian untuk berubah pikiran, mengubah pikiran. Kenapa? Harus diubah karena kalian udah stuck ya kan, kalian nggak tahu harus ngapain, jadi kalian harus, bukan dunia yang harus berubah tapi diri kalian yang harus berubah. Oke? Di sini ada Five of Swords. Five of Swords ini ngomongin tentang pikiran kalian yang masih chaos, masih banyak bentrok. Ada hal-hal yang membuat kalian di dalam tuh nggak ada damai, kayaknya kenyataannya A, tapi kalian pengennya B, kalian nggak bisa menerima itu mungkin ya. Jadinya di sini kayak, kok gini sih, aku harus bagaimana? Lalu aku mau cari apa nih untuk dan sebagainya. Itu membuat kalian selalu berpikir, nggak pernah tenang,
karena di sini selalu berusaha mencari solusi, tapi kalian lupa untuk masuk ke dalam, untuk nanyanya ke yang berkuasa. Oke? Jadi jangan pernah mengandalkan pikiran, karena pikiran manusia itu terbatas. Serahkan pada yang maha kuasa. Siapa tuh yang maha kuasa? Bukan pikiran kalian. Oke, di sini ada The Chariot. Ini ngomongin tentang bagaimana kalian harus keep balance untuk terus maju. Lihat di sini ada putih dan hitam. Artinya, pikiran kalian, emosi, logika, emosi sama logika itu harus seimbang. Lalu juga apa yang kalian pikir harus sesuai dengan kenyataan, seimbang, supaya kalian bisa terus berjalan. Karena ini yang pegang kendali itu kalian si sais, bener ya, sais ya. Kalau bahasa kereta apinya masinisnya, kalau bahasa mobil adalah supirnya, pengendaranya itu kalian, pemegang kendali adalah kalian. Jadi jaga supaya semua hidup kalian itu semua berjalan dengan seimbang. Oke? Jangan berat sebelah dengan emosi doang, tapi harus dipakai dengan nalarnya. Oke? Di sini ada Knight of Pentacles. Kayaknya kalian terus berjalan di sini. Kartunya bukan Capricorn sih, ini Taurus. Tapi energinya adalah keep on going. Kalau kalian ada hal-hal yang membuat kalian mumet, disadarin aja kenapa kalian harus mumet. Bukankah ini adalah semua adalah pelajaran untuk kalian memperbaiki diri selalu gitu ya. Jadi Knight of Pentacles ini mengingatkan kalian untuk keep on going. Teruslah berjalan, gak usah ngeliat ke belakang. Apa yang udah di belakang udah lewat, tapi ambil pelajarannya, kebijaksanaan dari situ, lalu teruslah berjalan. Jangan lelah, karena kalau lelah kalian boleh istirahat sih, asal jangan berhenti. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah inilah kartu kalian para Capricorn. Queen of Pentacles ngomongin tentang sebetulnya kalian udah punya semuanya tuh, liatin. Kalian punya ini bahan makanan kan, pangan. Kalian punya kenyamanannya, kalian aman, dijaga. Kalian punya semua keberkahan itu, keberlimpahan itu sudah ada. Tapi kalian masih panik, mungkin. Kalian masih khawatir, mungkin. Atau takut bagaimana nanti kalau. Gak usah mikirin nanti. Pikirin yang sekarang aja. Fokus sama present moment. Jadi kalian pikirannya nggak terlalu terbeban terus. Kalian maunya apa? Terlalu jauh ke depan? Atau terlalu khawatir dengan nanti kalau ini bagaimana? Kalian lupa untuk present moment. Nih, di sini aja udah dibilang ini. Eight of Pentacles, sorry. Eight of Pentacles ngomongin kalian tentang, ya udah jalanin aja semuanya. Keep on going. Nggak usah terlalu banyak mikir nanti gimana. Kalau kalian sampai nggak bisa tidur ya kan, sampai mumet, padahal apa yang kalian khawatirkan tidak terjadi. Jadi jalanin aja semuanya, sadari prosesnya. Oh, kali ini disuruh belok dulu sama semesta, nggak apa-apa, belok. Tapi nanti kan ujungnya nyampe juga. Jadi ikutin aja alurnya, nggak usah terlalu banyak mikir. Kenapa sih aku harus belok? Aku pengennya lurus nih. Kalian nggak tahu di depan tuh ada penutupan jalan. Kalau disuruh belok ya udah belok aja. Mungkin kenapa harus ditutup? Mungkin karena ada bencana di depan. Mungkin karena ada jalannya bolong, jadi kalian nggak boleh maju terus, kalian harus belok dulu supaya kalian selamat. Jadi ikutin aja, nggak usah terlalu banyak overthinking, nggak usah terlalu banyak khawatir, karena khawatir adalah milik masa depan. Oke, di sini ada King of Swords. Ini kartu mungkin kalian lagi deket sama Libra, mungkin kalian lagi deket, bukan Libra, Gemini, sorry. Kalian lagi deket sama Gemini mungkin, tapi bisa juga Libra atau Aquarius. Mungkin ada orang yang lagi pikirannya tuh tajam, cepet, satset mungkin. Kalian bisa belajar dari orang ini, mungkin karena pikirannya lebih jernih, dia tidak terpengaruh sama emosi. Mungkin kalian masih terlalu emosional, orang ini tidak terpengaruh emosi, mungkin kalian bisa belajar dari orang ini, terinspirasi dari orang ini bagaimana sih caranya untuk hidup tuh nggak emosional, nggak overthinking, nggak penuh dengan chaos. Oke, di sini ada kartu lagi The High Priestess. High Priestess ini mengingatkan kalian untuk selalu terhubung dengan divine kalian, bukan divine, higher self. Kalian terhubung dengan higher self. Apa itu higher self? Higher self adalah jiwa kalian, di mana keberadaannya adalah di
luar pikiran kalian. Ketika pikiran kalian bisa tenang, bisa chill, maka high priestess ini atau higher self kalian atau jiwa kalian bisa aktif. Tapi kalau kalian pikiran selalu aktif, yang ini nggak aktif, kalian nggak tahu bahwa ini tuh ada, bahwa jiwa kalian tuh ada. Oke. Kartu terakhir di sini ada Three of Swords. Yang ngomongin tentang kekecewaan. Kalian masih fokus dengan kekecewaan yang kalian alami dari bulan lalu mungkin, atau ada kekecewaan baru di bulan ini. Ini kalian coba dikaji ulang ya cara berpikir kalian. Karena kekecewaan adalah muncul dari keinginan kalian untuk menguasai keadaan, mengontrol keadaan, bahwa kalian berpikir semua hal harus sesuai dengan pikiran kalian. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Dunia ini punya terlalu banyak probabilitas. Dengan satu orang aja kita punya pilihan banyak. Ketika kita dipukul, kita punya pilihan untuk pukul balik, diem aja, laporin ke orang, adu domba yang lain. Kita punya banyak pilihan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan banyak orang? Lebih banyak pilihan lagi. Kalau kata Dr. Strange ada 1 miliar lebih kemungkinan, probabilitas terlalu banyak. Jadi kalian nggak akan pernah bisa menguasai keadaan, mengendalikan orang lain, mengendalikan semua seperti apa yang kalian inginkan. Yang kalian bisa adalah mengendalikan reaksi kalian, mengendalikan pola pikir kalian. Bagaimana kalian menyikapi hal itu? Apakah kalian jadi dendam? Kalian jadi terinspirasi untuk balas dendam? Atau kalian memilih untuk belajar dari pengalaman, kenapa aku dihadapkan dengan kekecewaan ini? Apakah aku terlalu apa nih, gitu kan? Jadi kita bisa mengkaji diri sendiri lewat orang-orang sekitar kita. Karena orang-orang dihadirkan seperti apa adanya mereka itu bukan karena kebetulan, karena itulah yang sedang kita butuhkan untuk pelajaran hidup. Oke, di sini ada kartu lagi. Ini ngomongin tentang Amolite, itu adalah better with time. Segala hal itu membaik dengan waktu. Kenapa? Bukannya dengan waktu itu jadi lebih baik, bukan. Tapi karena kita memberi waktu, memberi jarak, maka kita dengan tenang, kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi nggak harus segala hal itu disikapi saat itu juga. Nggak harus semuanya itu harus dengan pikiran kita, oh kalau begini harus begini, harus cepat memang mencari solusi, tapi segala hal akan membaik. Gimana caranya? Beri jarak, beri waktu. Biarkan semesta yang urus, yang selesaikan masalah kita. Jangan kita yang selesain. Karena kita itu terbatas, manusia itu terbatas. Bahkan kalau kita bayar orang untuk membantu kita pun, dia juga punya keterbatasan. Bisa jadi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan sebagainya. Jadi better with time itu bukan bukan kalian berarti harus bakal gimana caranya ini begini, bukan dengan pikiran, tapi bagaimana memberi waktu itu, memberi waktu untuk kita sendiri, untuk pikiran kita tenang. Dengan kita tenang, kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih melihat sesuatu lebih objektif. Dengan objektif, kita bisa lebih bijaksana tadi, lalu kita akan ketemu solusinya. Oke? Itu pesan untuk kalian para Capricorn di bulan September. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mau ngomong susah banget. Keep happy and keep healthy.